Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Selamat bertemu kembali dengan Bu Siti untuk pelajaran Al-Islam. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal silsilah keluarga. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam atau cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam juga dikenal dengan sebutan Israel, sehingga anak keturunannya dikenal dengan sebutan Bani Israel. Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 orang putra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan asbat atau keturunan Yakub. Di antara putra Nabi Yakub alaihissalam yang terkenal adalah Yusuf dan adiknya bernama Benyamin. Nah, selanjutnya mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf adalah Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam hingga membuat Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji,
Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun, setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Nah, demikianlah tentang kisah Nabi Yakub. Selanjutnya, meneladani perilaku Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihissalam dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat bijaksana. Nabi Yakub alaihissalam merupakan seorang ayah yang patut dijadikan teladan. Nabi Yakub alaihissalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, mengajarkan mereka untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi Yakub alaihissalam di akhir hayatnya kepada anak-anaknya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas. Tugas disalin di buku tulis PAI, kemudian dikerjakan dan tidak dikirim. Tugasnya 1. Ayah Nabi Yakub bernama. 2. Sebutan kaum untuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam adalah. 3. Di antara putra Nabi Yakub alaihissalam yang terkenal adalah. 2 ya. Kemudian 4. Teladan yang bisa diambil dari perilaku Nabi Yakub alaihissalam adalah. 5. Penyebab Nabi Yakub alaihissalam buta adalah. Nah, demikianlah tugasnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.